Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, ke-8 Tins, ke-9 Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,43% ke harga 7.076 nih setelah pengumuman ini ya. PDP kuartal ketiga tembus 5,72% year on year. Jadi Indonesia anti resesi. Ini infonya dari CNBC. Dan kelihatannya juga sahamnya langsung menguat ya setelah sentimen itu. Dan sayangnya transaksi masih kecil. Itu sekarang di 11,8 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG melanjutkan penguatan dan berpeluang uji 7100 sampai 7120-nya minggu ini dan semoga tutup di atas itu ya. Kalau minggu ini tutup di atas 7120, 7150 itu bagus. Apalagi tembus 7200 ya. Tapi harus naik 2% lebih ya dia minggu ini ya. Semoga aja tercapai ISG dan kalau dilihat ini bagus konsolidasinya dari 7000 ya, memang offset sedikit tapi ditarik naik 7000 sampai 7100. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok peluangnya sih bisa lanjut. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1190 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco sudah dipucuk dan 1200 ditembus tadi sampai 1220 tapi kemudian ada yang profit taking dan ada koreksi. Jadi masih aman nggak Medco? Ya harusnya Medco masih oke nih. Cuman ya nggak oke kalau baru beli dipucuk ya. Ya tunggu aja nih. Kemungkinan kalau gagal tembus 1200 besok berarti ada potensi turun dulu ya. Jaga di area 1080 1100 ini. Ini kelihatannya juga dia akan konsol di area ini. Untuk Medco, jadi kalau dilihat dari minggu lalu naik kan dan hari ini mulai ada koreksi, ya itu kan belum terjadi untuk mingguannya. Ini kita lihat dailynya lihat besok aja. Kalau besok tembus 1200 bisa lanjut lagi ke atas, tapi kalau besok merah ya udah turun dulu ke 1080 1100 itu. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua ada Elsa yang hari ini malah ditutup terkoreksi 2,53% ke harga 384. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya gambarannya masih sama, dia false break ya, mencoba nembus 400. Hari ini dia sentuh 400. Kemarin kan gagal nembus 400, hari ini sentuh dan ya turun dulu. Nggak masalah, arahnya masih ke atas. Kuncinya 360 jangan jebol, itu aja. Trennya masih akan uptrend dan kalaupun dia membuat swing low-nya itu nggak masalah. Yaitu yang sayang jangan beli di pucuk ya. Kalau bisa belinya tunggu di bawah dulu ya. Tunggu aja dia koreksi. Ini kemungkinan juga masih bergerak di area ini ya. Untuk Elsa di 360, 380 sampai 400 ini. Jadi seperti itu. Untuk Elsa sabar aja dulu, tunggu di bawah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 4,8% ke harga 1850. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, tapi kelihatan ya minggu kemarin asing terus net buy. Hari ini sayangnya memang ada koreksi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas ada yang buang hari ini nggak tahu ada apa ya. Tapi memang padahal teknikalnya bagus, cuman open gap down. Berarti ada apa-apa kan? Kalau biasa aja normal itu biasanya nggak open gap down. Apalagi SG hari ini bagus. Kenapa dia dibuang? Itu cuman saya belum ada info. Kalau Bapak Ibu yang ada info bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya pin net biar pada tahu tuh info apa di Pegas ya sampai turun jebol EMA 20. Tapi nggak masalah 1800. Saya juga ada beli tuh di 1900. Tadi saya pikir kuat ya. Kelihatan dari bid offernya kuat. Ternyata ada yang buang cepet tuh. Dalam 2 menit aja dibuang besar. Ya udah saya biarin aja karena trennya juga masih akan ke atas ya, paling membuat swing low-nya saya pikir di 1800 lah. Jadi saya cicil dulu di 1900, nanti saya tambah di bawah lagi ya di 1800. Itu kemungkinan ini mantul, potensi besar mantul ya. Tinggal exit aja. Kalau saya pun harus exit paling 6%. Coba hitung ya. Belinya di 1900 paling 6% ya, apalagi pakai average down persentasenya lebih kecil tapi nominal uangnya lebih besar. Cuman kalau dia nanti mantul, jadi saya bisa profitnya lebih besar juga karena average down ya. Itu hitung aja sesuai nggak risk profile Bapak Ibu ya. Nominal uangnya besar tapi persentasenya kecil, tapi ya itu kalau dia mantul profitnya bisa lebih besar. Seperti itu ya. Ini membuat swing low-nya aja menurut saya loh ya. Apakah double top dia bisa turun sampai 1700? Enggak menurut saya. Tapi kalau jebol 1800 ya saya exit dulu. Daripada dibawa ke 1670 itu kan mending exit dulu, buyback di bawah. Mending saya cut loss 6% daripada dibawa turun nih. Belum pasti kan 11%. Jadi saya menyelamatkan 5%-an
persentase lossnya. Jadi seperti itu untuk Pegas. Menurut saya sih besok kalaupun koreksi itu malah kesempatan beli. Itu 1800 tuh saya mau average down di situ di 1800 sampai 1820 itu. Lihat aja besok kalau dia tiba-tiba koreksi. Tapi kalau besok tiba-tiba open gap up, nah itu kan karena ini open gap down dia. Jadi seperti itu aja untuk Pegas karena masih diakumulasi asing, cuman belum tahu nih siapa yang buang hari ini, apakah ada buangan dari asing dan bagaimana broker summary-nya nanti dilihat sore ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDK yang hari ini ditutup menguat 6,01% ke harga 4.230. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NDKA mantul dari 3.800 dan break dari 4.000. Jadi apakah ini valid break? Harusnya ya. Jadi sekarang supportnya ya di 4.000 itu, jangan turun dari itu. Tapi kalau baru beli di harga sekarang, hati-hati ya. Ini beli pucuk, kenapa nggak beli pas di 4.000 tadi? Atau 4.030, 4.040 tuh nekat aja. Kalau false break paling 2% katanya kan. Atau beli kemarin. Ya, atau pas break 3.900 nih nekat beli Jumat kan ya, seperti itu. Kalau MDKA trennya kalau ditarik dari atas nih ya, dia belum mematahkan tren downtrend tapi ada peluang dan kemungkinan kalaupun koreksi besok ya udah tes 4.000 naik lagi, konsol di sini bisa bola pattern flag atau pola descending triangle, tinggal nunggu break lagi 4.200, 4.400 nih udah ke atas lagi ya. Trennya masih bagus nih, bisa jadi pola cup and handle juga. Jadi masih menarik lah untuk MDKA. Bagi yang belum punya, wait and see dulu aja, sabar ya, jangan dikejar. Karena ngapain ngejar di atas, emang pasti naik. Ya kenapa nggak pas candle ini, kan ngejarnya dari bawah ini, pas dia coba baru naik ini bisa kejar bawah. Risknya juga kecil kan, kalau dia fast ya tinggal cut seperti itu. Kalau udah di atas ini jauh dari supportnya. Kalau cut loss mepet, di bawah tiba-tiba mantul kan sayang. Jadi tunggu aja, tunggu di bawah. Ini siapa tahu dia nutup gapnya dulu baru naik lagi. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRPT yang ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 815. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT rejection terus tapi volumenya meningkat nih. Cuman nggak tahu ada apa ya. Terus mau bentuk higher high higher low ya, kuncinya ya kalau mau nekat beli BRPT tadi dikasih lagi loh 800 ya, tadi dia menyentuh 800 tapi mungkin bentengnya besar juga di 800, jadi mungkin yang antri juga bisa nggak dapat ya di 805. Itu nekat aja kalau mau beli ya, risknya kecil juga tuh. Kalaupun beli di 805, stop lossnya kan di bawah 780, itu paling 4% stop lossnya. Target profit cukup besar, 7% risk reward 1/2. Itu nekat aja. Kalau BRPT ini tinggal tunggu tembus 860, 880 lanjut uptrend juga, mencoba uptrend. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang hari ini akhirnya mencapai 2000, menguat 4,43%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam akhirnya benar terjadi wave 2 setelah koreksi ABC dan 1800 dijaga, pelan-pelan dia naik dan tembus ya. Jadi beli Antam nih udah 17 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu di grup tuh beli ya waktu di 1800 nih, tapi ya itu pelan-pelan, cuman lumayan udah sekarang ya. Tinggal follow the trend, belinya di 1800 tuh waktu itu, dan kalaupun ada profit taking ya 11%, 17 hari itu lumayan ya, dari tanggal 21 belinya tuh. Nah, 21 tuh pas di mana nih? Ya, di sini nih, candle merah nih. Kami beli dan akhirnya sempat turun tapi belum kena stop loss karena stop lossnya di bawah 1740. Low-nya waktu itu di 1760. Belum kena dan esokannya dia naik dan langsung follow the trend aja, dia naik terus ya. Tuh, seperti itu. Kalau trading saham, kalau nggak kena stop loss ya biarin aja terus. Nanti dia naik sendiri. Kalaupun memang harus stop loss aja dulu kan. Seperti itu ya. Jadi arahnya potensi bisa ke 2100 lah. Semoga bisa ya. Atau konsolidasi dulu di area ini nggak masalah juga. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum punya, nanti siapa tahu dikasih koreksi dulu 1-2 hari ke depan ya. Tapi belum pasti koreksi ya. Kita nggak tahu nih, apalagi volume hari ini meningkat signifikan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat volume sebelum-sebelumnya. Bisa lanjut nanjak nih. Ini ada gap di 2040, 2050 tuh potensi bisa ditutup besok atau lusa ya. Habis itu ada koreksi ya bisa ya. Momentumnya biasanya naik turun dulu, koreksi nggak mungkin dia dalam 1-2 hari naik cepet. Apalagi udah 2 kali kan naik candle hijau tebal seperti ini, udah 8% dalam 2 hari dia naik ya. Wajar kalau nanti ada koreksi, ada profit taking ya.
Jadi seperti itu. Untuk Antam masih oke nih, Antam trennya juga bagus. Trend downtrendnya sudah dipatahkan, tapi dia kepatok resisten 2000, dan kalau koreksi ke 1900 itu masih oke, nggak masalah dia retest dulu. Trendline downtrendnya ini, retest konsol di sini juga langsung naik juga bisa ya. Dan lihat ini dia dalam pembentukan web 3 kalau sesuai dengan skenario Elliott Wave. Seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup menguat 5,92% ke harga 7.150. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco juga berhasil break dari pola. Bisa jadi ini ascending triangle dan tembus 7.000 dan ya 6.800 itu support kuat sampai 7.000 itu. Kalaupun dia ternyata koreksi dulu ya nggak masalah. Tangkap aja tuh di 7.000, 6.800 tuh bisa. Ini kan dia berhasil break dengan volume yang meningkat signifikan. Ini valid break, cuman ya butuh tenaga untuk naik lebih tinggi. Apakah dia isi tenaga dulu, koreksi dulu, konsol dulu, ya kita lihat aja ya. Pokoknya 6.800 support Inco. Seperti itu. Untuk Inco langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup menguat 4,04% ke harga 1.415. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins juga bagus, sudah berhasil break 1.400 dan dia membentuk open gap up. Bagus ya, common gap ya kalau nggak salah namanya. Ya, dia meninggalkan harga jauh dari sebelumnya. Tapi ya pakai aja, nggak perlu pakai 1.280 support. Sekarang itu yang harus dijaga EMA 20-nya ini. Stop loss aja kalau dia gagal bertahan di atas EMA 20-nya nih di 1.354. Targetnya kemana? Untuk Tins terdekat 1.500 sampai 1.600 itu. Seperti itu. Untuk Tins langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.495 terkoreksi 1,32%. Kalau dia transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra kembali lagi merah, sempat open gap up, tapi kemudian tutupannya di bawah harga penutupan. Tapi masih oke lah, masih bisa ditoleransi. Tinggal nunggu tembus besok 1.550, resisten kuat semenjak 31 Oktober itu coba uptrend lagi. Apakah bisa spek buy? Bisa aja. Pokoknya besok koreksi tutup di bawah 1.470 itu ya stop loss dulu. Risknya kecil tuh, paling mentok 2%. Gak perlu nunggu sampai 1.400. Pokoknya tutup di bawah 1.470. Tinggalin dulu Akra. Tapi ini disclaimer on ya, kelihatan juga dia koreksi volume kecil ya. Semoga aja besok tembus 1.550-nya. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada AGI yang ditutup menguat 1,29% ke harga 1.995. Kalau dia langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI mencoba nembus 2.000 namun terus gagal. Cuman ini volume meningkat. Ini ada potensi menarik nih. Apakah ini volume akumulasi? Ya, kelihatan dari minggu lalu meningkat dan dia nggak jebol 1.970. Ini bisa nih kalau mau nekat, tapi disclaimer on ya. Nih, ada pola bisa dibilang bearish penan. Tinggal nunggu break 2050 tuh mencoba uptrend lagi. Targetnya bahkan 2.200 tuh. Kalau dia tembus 2050 arahnya 2.200. Risknya kecil kalau minat ya. Cuman nih saham lagi downtrend. Risknya nggak perlu jauh-jauh 1.008. Pokoknya tutup di bawah 1.000 berapa nih? 1.970 tuh stop loss saja. Paling 2,5%, 3% udah tinggalin aja. Kalau mau bagus besok langsung hijau. Tembus 2050 itu bagus untuk AGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, minggu ini saya akan adakan kelas scalping di tanggal 13 Oktober. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca beta offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk beli saham scalping. Dan juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu untuk belajar scalping. Dan kalau ada saham yang bagus untuk sama-sama entry juga, kita akan entry di grup ya. Tapi entry-nya itu sahamnya belum naik, jadi siap-siap naik kita entry. Seperti itu. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi daftar kelas scalp. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.